Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh yang ada di Bandung dan sekitarnya ataupun di seluruh Indonesia. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Sadir. Saya ingin ngobrol-ngobrol membahas seputar mengenai KPR. Jadi kan cara pembelian rumah itu ada 3 tipe ya. Bagi yang punya uang, pembelian menggunakan cash crush. Jadi cash crush itu biasanya 7 sampai 1 bulan maksimal pembayaran. Apa sih cash crush itu? Masih ada juga yang masih bertanya. Cash crush itu jadi ketika memang Bapak Ibu sudah cocok dengan rumahnya, itu booking, setelah booking itu membayar seluruh harga rumahnya full itu maksimal di 1 bulan, itu cash crush sesuai dengan kebijakan bank developernya masing-masing. Lalu cash tahap atau termin. Ini cash tahap ini biasanya konsumen membeli rumah itu dicicil tapi hanya temponya beberapa bulan saja langsung ke developer. Lunahnya biasanya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, ada yang sampai 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Nah, developer juga ada yang harganya tetap sama, tapi rata-rata harga cash crush dan harga cash tahap ini berbeda di diskonnya. Dan cash crush ini langsung ke developer, jadi tidak ada margin atau bunga yang timbul. Yang ketiga adalah KPR. Ini yang mungkin hari ini banyak Bapak Ibu atau para konsumen yang melalui jalur ini karena keterbatasan dana. Nah, KPR pun ada beberapa macam ya, ada yang KPR developer atau sekarang lagi ramenya syariah, itu tidak menggunakan bank. Ada KPR ke bank konven, ada juga KPR ke bank syariah. Saya akan bahas yang KPR bank syariah dan KPR bank konven, bagaimana cara menghitungnya supaya Bapak Ibu lebih pede atau lebih mengetahui lagi sebenarnya kalau saya ngambil rumah ini bisa di ACC atau enggak ya gitu. Saya mau ngambil rumah, jangan sampai gini, kemampuan Bapak Ibu di cicilan 3 jutaan tapi Bapak Ibu pengen rumahnya tuh yang 700-an. Tentu saja itu akan mempengaruhi dari si DP-nya sendiri. Ya, kalau mau cicilan 3 juta, harga rumah 700, itu DP-nya bisa jadi 400 jutaan, lumayan kan. Lalu ada yang suka nanya juga, kalau tanah Pak bisa KPR enggak? Namanya juga tanah, KPR itu singkatan kredit pemilikan rumah. Kalau tanah berarti kredit pemilikan tanah, KPT. KPT ini hanya beberapa bank saja yang bisa. Cuman jarang yang beli KPT ya, jarang beli tanah cicil. Biasanya untuk investasi cash-cashan. Nah, ada juga yang cicil tanah itu ya developer, maksudnya kategori syariah itu ya. Terus teman-teman juga harus mengetahui, Bapak Ibu juga syarat-syarat pengajuan KPR. Nanti kita akan coba hitung sebenarnya gajinya Bapak Ibu tuh masuk nggak, si cicilannya berapa, atau sebenarnya saya biar pede kira-kira kalau beli rumah di sini masuk nggak. Tentu saja ada beberapa faktor yang bisa membuat Bapak Ibu di ACC di banknya, tapi beberapa akan saya infokan supaya lebih paham lagi. Nah, syarat-syarat KPR juga berbeda untuk wira swasta dan juga pegawai tetap. Pegawai tetap itu termasuk di dalamnya adalah ASN, BUMN. Nah, wira swasta dan profesional itu beda lagi syaratnya. Bahkan margin atau bunganya juga beda. Kalau untuk pegawai tetap dan BUMN biasanya lebih ringan. Kenapa? Karena mungkin bank melihatnya adalah fixed income. Jadi ada kemungkinan income-nya stabil sehingga aman ke banknya gitu. Nah, tapi bagaimana kalau yang wirausaha biasanya agak sedikit lebih tinggi. Nah, hari ini beberapa bank masih menutup di wirausaha untuk masa pandemi ini. Tapi kedepannya insya Allah wirausaha juga tetap apresiasi. 2 tahun yang lalu pegawai kontrak juga masih bisa. Hari ini mungkin masih dipertimbangkan. Gitu. Tapi saya bukan bahas itunya, kita akan bahas bagaimana cara menghitung income Bapak Ibu atau cicilan supaya Bapak Ibu paham nanti ketika cari rumah tuh masuk, jangan sampai capek-capek nih DP, booking,
ternyata nggak ACC, booking di sini ternyata nggak ACC, booking di sini ternyata nggak ACC, karena dijanjikan mulut manis para marketing ya. Ini juga buat marketing yang nonton ini supaya jadi pemahaman untuk screening ke konsumen juga. Jangan sampai main booking, padahal tidak menghitung rasio gajinya, potensi di ACC-nya, terus kemampuan bayarnya. Nah, hari ini kita akan buka ya, kita akan ngobrol perihal itu. Nah, tapi sebelumnya ya tadi saya akan ulangi syarat-syarat KPR ya. Yang pertama usia itu minimal 21 tahun. Jadi kalau sebelum 21 tahun walaupun sudah pegawai tetap itu belum bisa mengajukan KPR atau sudah menikah. Jadi kalau 20 tahun sudah menikah biasanya sudah boleh. Begitu. Tapi usia jarang ya sekarang ya. 21 tahun itu sebelum 21 tahun tidak bisa mengajukan KPR. Walaupun ya dari umur 19 sudah keterima kerja pegawai tetap, belum 21 ya belum bisa KPR. Gitu ya. Itu. Terus yang kedua, sekurang-kurangnya cicilan berakhir pada saat kalau pegawai ya, pada saat masa pensiun berakhir. Jadi kalau misalnya masa pensiun 55, usia Bapak Ibu 40, berarti hanya berapa tahun boleh mencicil? 40, 50, 55 ya. Berarti hanya 15 tahun. Tapi kalau 30 masa pensiun 55 berarti berapa tahun? 30, 40, 50, 25 tahun juga masih bisa. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah KTP. KTP sudah harus punya ya. KTP suami istri. Bagaimana yang belum menikah? Ya tadi kalau usia 21 tahun, di atas 21 belum menikah tidak apa-apa, berarti tanpa KTP pasangan dan kartu keluarga. Kartu keluarga ya berarti yang ikut orang tua. Gitu ya. Kecuali kalau sudah menikah belum punya kartu keluarga itu bisa boleh ditambahkan buku nikah atau kartu keluarga masing-masing seperti itu baru menikah pengantin baru gitu ya. Lalu NPWP ini wajib sekarang Bapak Ibu kalau yang belum punya NPWP wajib punya NPWP untuk mengajukan NPWP 1 hari juga selesai, yang penting dapat nomornya gitu. Yang kedua selanjutnya slip gaji ini harus ada juga. Bagaimana Pak kalau saya gajiannya cash? Nah, gajiannya cash berarti harus diolah dulu. Ada beberapa bank yang tidak mau gaji cash itu. Tapi ada beberapa bank yang terima. Biasanya kalau beberapa bank yang terima itu nanti ada OTS. Jadi ke lokasi tempat kerja, benar nggak kerjanya di situ? Gitu seperti itu. Nah, tapi biasanya hari ini banyaknya kan ditransfer ya. Payroll ya, jadi payroll. Nah, 3 bulan terakhir. Jadi gaji sekarang mah biasanya sudah payroll ya ditransfer ke rekening. Dan yang dibutuhkan adalah 3 bulan sebelum pengajuan. Jadi kalau hari ini bulan Agustus Bapak Ibu mengajukan KPR, itu berarti 3 bulan sebelum Agustus. Nah, beda lagi kalau misalnya nanti akadnya nyebrang nih ke bulan September, harus diupdate juga untuk prerollnya yang Agustus. Nah, itu 3 bulan ya. Lalu selanjutnya adalah rekening koran atau rekening tabungan. Ini juga harus 3 bulan. Rekening yang mana sih? Rekening yang memang nanti di payroll itu sendiri. Misalnya Bapak Ibu gajinya di Bank Permata atau di BCA. Jadi yang disiapkan 3 bulan rekening Bank BCA. Fungsinya adalah ini untuk mencocokkan, dari bank mencocokkan benar nggak nih Bapak Ibu di transfer gajinya itu di 10 juta, dilihat di rekening korannya benar nggak 10 juta atau bahkan kurang gitu. Nanti kan dilihat tanggalnya transfernya, nominalnya sama dan waktu tanggal ditransfer gajinya dengan yang masuk ke rekening tabungan sama. Nah, kalau punya rekening tabungan yang lain boleh dicantumkan kalau ada isinya ya. Mungkin bisa jadi untuk menguat, apalagi kalau misalnya walaupun bekerja tapi punya sampingan seperti itu. Lalu SK juga nanti SK pegawai Bapak Ibu cantumkan. Setelah itu nanti ada foto itu mah yang biasanya ya, tapi yang paling utama adalah di itunya untuk screening
penghasilannya di situ yang utama ya. Lalu bagaimana dengan karyawan kontrak dan honorer? Memang sebelum pandemi karyawan kontrak beberapa bank bisa terima minimal di 2 tahun sampai 3 tahun ya. Tapi usia kontrak kalau tetap kan minimal di 1 tahun. Nah, tapi hari ini pandemi bank kemungkinan agak close dulu untuk karyawan kontrak dan karyawan honorer gitu ya. Termasuk yang wirausaha juga hanya bank-bank tertentu yang terima karena dianggap masih terkendala kena dampak COVID, padahal kan nggak semua usaha kena ya. Dan usaha pun ada dua, ada yang rekening ini, ada rekening yang masuk rekening online atau yang perputaran uangnya menggunakan rekening. Nah, ada juga yang usahanya cash-cashan, yang ini yang memang yang usaha ini, yang cash-cashan ini yang memang harus dirapihkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau wirausaha ya pertama harus ada SKU, lebih kuat SIUP, TDP itu lebih kuat ya, tapi minimal di SKU. Lalu laporan keuangan di 6 bulan, termasuk laporan keuangan, termasuk juga rekening tabungan di 6 bulan gitu. Nah, tadi saya singgung ya, marginnya biasanya beda. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ke lokasi lihat simulasi KPR, ternyata bunganya bunga hitungan pegawai tetap. Nah, jangan rewas, jangan terkejut nanti kalau misalnya pas pengajuan beda bunganya. Contoh Mandiri itu untuk yang pegawai tetap itu di 7,5% bunganya. Lalu kalau wira swasta itu di 8,an%, agak beda dikit gitu ya. Laporan keuangan itu minimal ya di 6 bulan gitu. Nah, kita langsung ke simulasi KPR saja langsung ya. Jadi teman-teman bisa saya sih kita coba pakainya yang Bank Mandiri karena lebih mudah. Ini nggak perlu download aplikasi untuk menghitung KPR juga ada, tapi kan Bapak Ibu kalau nggak mau ya ribet ya sudah masuk saja ke web, bisa di HP atau di laptop ya. Ini cara menghitung simulasi KPR. Nah, beda KPR dengan cara ngitungnya ya, KPR bank konven dengan bank syariah. Karena beda di akad dan beda di cara hitungnya. Tapi saat ini saya coba bantu untuk misalnya nih Pak, saya tuh suami istri ya, kalau disatukan joint income-nya jadi 10 juta. Kira-kira saya boleh mencicilnya di berapa nih Pak supaya saya aman nih. Mandiri sebenarnya sudah punya kalkulatornya. Ini tidak baku, yang ini hanya asumsi dan yang realnya nanti kalau memang Bapak Ibu pengajuan ya. Tapi ini bisa untuk Bapak Ibu punya gambaran lah kalau saya cicilan KPR ini ada kemungkinan bisa mengajukan di sini dan di sini. Nanti tinggal sebenarnya ketik saja di web kalkulator KPR. Kalau saya ini pakainya kalkulator KPR Mandiri karena ada perhitungan gaji. Ada di sini ada dua, penghasilan atau harga rumah. Misalnya nih Pak, Bapak pengen tahu tadi penghasilan saya 10 juta. Ini kemungkinan kalau KPR-nya di Mandiri ya, tapi bisa jadi juga di yang lain nggak terlalu jauh gitu. Terus saya pengen kreditnya di 20 tahun. Suku bunga Mandiri sekarang di 7,50, tapi kalau normal rata-rata yang lain ya kita asumsikan di 9%-an aja ya. Nah, pekerjaan di sini ada pegawai, ada wira swasta, kita pegawai. Nah, punya cicilan lain nggak Pak? Misalnya cicilan motor, cicilan. Nah, ini nanti ada cicilan yang sedang berjalan, misalnya gini. Bapak Ibu punya cicilan motor atau kartu kredit tapi dibayar normal gitu ya, rutin, itu masuk kolektivitas 1, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya pernah punya cicilan terus nggak dibayar kartu kredit K5 namanya, itu Bapak Ibu otomatis nggak bisa KPR, harus diselesaikan dulu, harus dilunasi dulu, terus nunggu biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah dari lunas nanti melampirkan surat keterangan lunas baru bisa pengajuan lagi. Tapi kalau misalnya
cicilannya normal, hanya dituliskan saja di sini. Kita anggap di 0 saja ya. Nggak punya cicilan di sini nih. Limit kredit yang diberikan banknya 600 jutaan, di angsuran 5.500.000. Ini tinggi 50%. Ininya hampir 50%-an ya di ACC-nya. Memang normal dan idealnya normalnya ya, amannya gitu. Biasanya 30% dari penghasilan gitu. Tapi ada yang bisa sampai 40 sampai 50%, tergantung usia, tergantung apakah ada cicilan lain atau enggak. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya Pak, suka ada yang nanya, Pak, harga rumah 500 DP 10%, Pak, kalau DP 10% 50 juta ya. Pak, kalau saya punya uang 150, kira-kira cicilannya berapa? Nah, Bapak Ibu bisa hitung sendiri gitu di sini, supaya ini untuk para marketing juga properti, supaya kalau ada konsumennya nanya, pilih aja, hitung aja di sini, screenshot supaya lebih profesional. Atau Bapak Ibu yang mau beli rumah, hitung sendiri aja di sini. Misalnya tujuan kredit, diisi apa? Pembelian rumah. Luas bangunannya kan udah kita misalnya tahu ya, luas bangunannya mungkin 40 meter misalnya ya, 40 meter. Jenis agunannya karena kita mau beli rumah tinggal. Nah, fasilitas kreditnya kita ini cicilan keberapa nih rumah? Baru pertama kali Pak, berarti pilih 1 karena beda di DP. Kalau DP rumah kedua itu biasanya tidak bisa 10%, minimal 15 sampai 20%. Nah, maksudnya kategori rumah kedua itu Bapak Ibu sedang mencicil rumah, terus mencicil rumah lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mencicil rumah, terus lunas, terus mencicil rumah lagi, itu sudah masuk fasilitas kredit ke 1 lagi ya. Nah, kita ambil misalnya di 500 juta harga rumahnya. Misalnya 500 juta, uang mukanya ini minimal 10%. Berarti kan 50 juta. Ya. Nah, punya cicilan lain enggak? Jangka waktu pengen berapa? Ya pengen 20. Suku bunga berapa? Ya ini karena mandiri ya 750, kita coba hitung. Nah, jadi kalau dengan rumah 500 juta itu angsurannya di 3,6, Bapak Ibu punya hutang 450. Nah, pendapatannya minimal amannya kalau ngambilnya atau di bank ini itu di 7.200.000 sudah aman. Ini juga bisa di rumah second ya, tapi rumah second amannya di 20% Pak. Jadi kalau 500 juta ini 100 juta ya. Rumah second bisa KPR, bisa ya, hanya memang si DP-nya itu masuk kategori karena jual lepas. Jadi DP-nya biasanya suka dikasih 20%. Kalau Bapak Ibu coba-coba 10% biasanya turun plafon. Kan sayang, jadi siapin aja. Itu belum termasuk surat-surat. Surat-surat ini biaya proses itu diasumsikan sekitar 5-7% dari plafon. Jadi kalau misalnya harganya 400 juta, 5-7%, 5%-nya aja, berarti siapin dibayar biaya itu 20 jutaan, 25 jutaan. Apa saja sih? Provisi, AJB, balik nama, blokir cicilan, yang paling mahal adalah asuransi. Semakin tua semakin mahal. Boleh nggak pakai asuransi? Kayaknya diwajibkan bank, karena mungkin bank ingin menjaga uangnya ketika misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, contoh kebakaran, Bapak Ibu tetap melanjutkan cicilan dan ada asuransi yang mengcover untuk membangun rumahnya. Atau si debitur meninggal dunia, di cover sama asuransi, jadi tidak ahli waris tidak mencicil, seperti itu. Kalau masalah hukum ini saya nggak ke ranah itu ya. Ini cicilan, terus Pak saya pengen cicilan 200 berapa, tinggal di sini. Pengen DP 130, di sini tinggal tulis 130. Tapi pengen 15 tahun, nah di sini 12 tahun gitu, seperti itu. Tinggal dihitung. Di sini ada
Oh, cicilan, karena nanti pokok hutangnya di sini yang dihitung, minimum pendapatan. Ya, gampang. Jadi silahkan masuk ke kalkulator KPR. Boleh mau kalkulator KPR yang ada di aplikasi, mau yang web kayak saya ini menggunakan Mandiri, ada BTN, itu sama nilainya karena rumusnya sama. Nah, lalu bagaimana dengan yang syariah? Yang syariah ini karena memang akadnya beda, ini sudah langsung dimunculkan tabelnya di dari bank. Contoh saya Bank BSI ya, karena sekarang bank terbesar syariah karena merger BSI gitu ya. Nah, BSI ini sudah menampilkan tabel angsuran KPR-nya seperti ini. Jadi bedanya gini, kalau BSI itu akadnya, bank syariah itu akadnya jadi Bapak Ibu cocok di satu perumahan. Nah, beli rumah itu mau pakai bank BSI. Nah, si rumah itu ceritanya harganya 500 juta. Nah, dibeli dulu sama BSI 500 juta. Nah, dijual lagi ke kita misalnya 800 juta. DP berapa persen? Misalnya 10%, 800 juta itu 80 juta. Sisanya baru dibagi berapa tahun. Tapi sini sudah dirumus ya. Jadi sudah dirumus. Kalau Bapak Ibu ini disederhanakan. Kalau yang kemarin ada saya dapat juga. Jadi kalau harga beli dari developer, harga jual ke konsumen itu ada dipisahin. Kalau ini sudah jelas. Terbaca tidak? Nah, contoh ini. Kalau misalnya harga rumahnya 250 juta, itu kalau KPR-nya 15 tahun itu 2,6. Atau ini tadi 500 juta itu KPR-nya 5,2. Oh, kenapa beda Pak? Ya, dengan konvensional. Nah, Bapak Ibu harus tahu juga di konvensional yang ini itu biasanya 3 tahun pertama itu bunganya promo, fixed. Tahun keempat ikut suku bunga. Nah, setelah tahun keempat berapa cicilannya? Biasanya lebih murah, lebih naik 5 sampai 1 juta. Jadi dari 3,4 jadi 4,4. Harus siap-siap di tahun keempat itu. Sampai 15 tahun itu ikut suku bunga yang terjadi gitu. Tapi kalau yang syariah ini sampai lunas segini gitu, fixed ya. Sampai lunas ya terusnya segini, lebih stabil, lebih bisa di ini cicilan. Tapi memang dari awal cicilannya sudah beda 5,2 dengan 3,4 ya. Itu pilihan. Kalau mau amannya di sini mangga. Kalau mau Pak, saya mah udah tahun keempat mau dilunasin ya, mungkin pakai ambil promo yang Mandiri. Seperti itu. Ini tentang cara menghitung KPR. Mudah-mudahan bisa memahami. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau konsultasi seputar KPR atau seputar mengambil rumah di area Bandung Raya, Jawa Barat, Bapak Ibu boleh kontak saya, IG saya atau WA saya pribadi di 081 322 07 3908 ya, 081 322, nanti saya cantumkan juga di ini ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau cari-cari rumah Bandung juga bisa cek di IG saya rumahdijual.bandung atau di website www.pusatperumahan.com. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau request pembahasan apapun, mangga ya, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.